rombongan wisatawan mancanegara perdana asal Singapura berlibur di Nongsa Sensation Batam. Kangen ayam penyet, nasi padang dan sop buntut. Welcome to Batam, Mister. Kalimat itulah yang pertama kali diucapkan para pelaku pariwisata yang menyambut kedatangan turis pertama sejak pandemi COVID-19 di Pelabuhan Nongsa Pura, Rabu, 23/2. Para wisatawan mancanegara, Wisman, asal Singapura satu persatu keluar dari ruang kedatangan Pelabuhan Nongsa Pura. Samong, turis pertama yang keluar dari ruang kedatangan. Penampilan Sam cukup nyentrik, dengan rambut yang sudah memutih yang panjangnya sebahu. Usia laki-laki sekitar 60 tahunan ini terlihat energi. Saat keluar, ia menyapa orang-orang yang menyambut kedatangannya. Lambaian tangannya disambut riuh pelaku pariwisata dan jurnalis. "Imis ayam penyet," kata Sam. Ia mengaku sudah 2 tahun tidak datang ke Batam. Banyak hal yang dirindukannya dari kota Bandar Mandani ini. Orang Batam, kata Sam, sangat ramah dengan para turis. Itu sebabnya, saat ada program VTL dan travel bubble, ia tidak menyia-nyiakannya. "IKI melontu Batam," ujarnya. Ia juga mengatakan sudah memiliki beberapa rencana selama berada di Batam. Oleh sebab itu, ia telah menyiapkan uang sekitar 5 juta rupiah per malamnya. "Saya akan menginap di Batam View, dan berada di sini selama 3 hari 2 malam, tuturnya. Turis yang kedua keluar adalah Jason Tai. Tak kalah energiknya dengan Samong, pria berusia kurang lebih 60 tahunan ini juga melambaikan tangannya saat keluar dari ruang kedatangan Pelabuhan Nongsa Pura. Pria berambut putih pendek dengan kaos putih bercorak garis-garis oranye ini mengungkapkan kerinduannya. "I miss you," ucapnya. Senada dengan Sam, Jason mengatakan sudah 2 tahun tidak dapat menginjakkan kakinya di Batam. Pandemi menjadi halangan baginya untuk datang ke Batam. Namun, setelah 2 tahun akhirnya ia dapat datang lagi ke Batam. Ia berharap dapat terus berkunjung ke Batam setiap saat tanpa ada aturan yang ketat seperti ini. Tapi, tentunya pandemi ini harus segera berakhir. "Saya rindu teman-teman di Batam, saya rindu keramah tamahan warga Batam," ujarnya. Selama di Batam, Jason sudah memiliki beberapa rencana. Ada beberapa makanan yang masuk dalam daftarnya. Ia menantikan untuk makan sup buntut, ayam penyet, dan nasi padang. "Ada kikil, itu my favorite," imbuhnya. Para wisatawan asal Singapura ini awalnya dikabarkan akan datang sebanyak 28 orang, tapi yang datang hanya 26 orang. Ada 11 orang perempuan dan 15 pria yang akan berlibur di Batam View dan Turi Beach. Selundupan dari Singapura tujuan Palembang. Ribuan botol miras disita TNI AL Tanjung Pinang, BP. Jajaran Pangkalan Utama Angkatan Laut, Lantamal 4 Tanjung Pinang menangkap kapal bermuatan minuman keras miras di perairan Mapur, Bintan, Selasa, 22/2. Saat digeledah, di kapal tersebut petugas menemukan ribuan botol miras asal Singapura. Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang, Laksamana Pertama Dwika Cahya Setiawan, menjelaskan, kapal motor KM Virgo diduga akan menyelundupkan sekitar 6.750 botol miras dari Singapura ke Palembang, Sumatera Selatan. Hal tersebut berdasarkan informasi intelijen yang mendeteksi pergerakan kapal ilegal masuk ke perairan Indonesia. 7 ABK, anak buah kapal, turut diamankan, jelas Dwika, Rabu, 23/2. Dari hasil pemeriksaan, kata Dwika, diduga kapal tersebut telah berulang kali menyelundupkan miras asal Singapura ke Indonesia. Untuk mengelabui petugas keamanan laut, kapal pengangkut miras seringkali berganti identitas atau nama kapal. Kapal juga tidak melewati jalur umum yang biasa dilewati kapal resmi, ujarnya. Saat ditangkap kapal tersebut bernama KM Anthony. Selain itu, saat kapal bertolak dari Singapura, ABK langsung mematikan Automatic Identification System AIS agar kapal tidak terlacak. Menurut pengakuan ABK, baru sekali ini menyelundupkan miras. Menurut Wika, 7 ABK yaitu TJ, SW, SEA, Dr. ND, KM dan NH, hanya ditugaskan mengangkut miras tanpa dokumen tersebut dari Singapura ke Palembang. Kini, 7 ABK masih menjalani pemeriksaan. Barang bukti kapal serta ribuan miras diamankan di Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang. Untuk pemasok, pemilik kapal serta penerima miras masih kami selidiki, terang Jenderal Bintang 1 ini. Selanjutnya, hasil penyelidikan 7 ABK dan barang bukti miras serta kapal pengangkut akan diserahkan ke Bea Cukai Tanjung Pinang guna proses hukum lebih lanjut.
Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kepulauan Riau 2022-2023 SPP gratis SMA, SMK dan SLB lewat APBD tahun anggaran Ta. 2022 ini, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mulai menjalankan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kepulauan Riau, BOS DKR. Pada tahap awal ini, Pemprov Kepri melalui Dinas Pendidikan, Disdik Provinsi Kepri sudah memplot anggaran sebesar 35 miliar rupiah. Program SPP gratis tersebut merupakan salah satu janji politik Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina sewaktu Pilgub Kepri 2020 lalu. Rencana awal kebijakan strategis di bidang pendidikan ini akan dijalankan pada 2021 lalu. Namun karena kondisi anggaran daerah kurang mendukung, mulai tahun ajaran baru 2022-2023, Pemprov Kepri akan mulai menjalankan program tersebut. Tahap pertama ini adalah pada sektor sumbangan pembinaan pendidikan SPP gratis untuk sekolah tingkat SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kepri, ujar Gubernur Ansar, Rabu 23/2 di kantor DPRD Kepri, Tanjung Pinang. Disebutkannya, adapun besaran alokasi anggaran untuk tahap awal adalah 35 miliar rupiah. Menyikapi rencana kebijakan ini, ia telah meminta kepada Dinas Pendidikan, Disdik Kepri untuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman menjalankan program tersebut. Hal ini bertujuan agar program ini tepat sasaran. Anggaran yang tersedia akan dibagi ke sekolah-sekolah. Pertimbangan, apakah nanti sekolah swasta bisa dapat atau tidak, nanti kami bahas. Makanya, Disdik Kepri kami minta segera untuk menyiapkan SOP terkait rencana strategis ini, jelasnya. Pompa pengisian solar di 2 SPBU disegel layani pembelian tak sesuai aturan pakai fuel card berisi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak. Kota Batam menghentikan pengisian bahan bakar minyak BBM jenis solar untuk 2 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Batuaji dan Sagulung, Selasa, 22/2 sore. 2 SPBU ini diketahui melayani pembelian solar yang tidak sesuai dengan sistem fuel card berisi seperti yang dianjurkan pemerintah. 2 SPBU tersebut adalah SPBU 728 Simpang Tobing dekat Aviari dan SPBU 709 Codo, Sagulung. Informasi yang didapat penyegelan ini dipimpin langsung Kepala Disperindak Kota Batam, Gustian Riau, saat melakukan inspeksi mendadak, sidak di Batuaji dan Sagulung. Total ada 3 SPBU yang didatangi Gustian dan jajarannya. Namun, hanya 2 yang disegel pada bagian pompa pengisian solar karena kedapatan melayani pembelian yang tidak sesuai dengan data dalam fuel card berisi yang dipegang sang pengendara. Iya, kemarin ditutup sama orang Disperindak. Cuma untuk pompa pengisian solar saja. Katanya, kami melayani pembelian yang tidak sesuai dengan data di fuel card untuk solar, ujar pengawas SPBU Simpang Tobing, Erik Oscar, Rabu 23/2. Hal senada disampaikan pengawas SPBU Codo, Rizal, yang mengaku bingung dengan tindakan Disperindak tersebut. Menurutnya, layanan pembelian solar di SPBU Codo sudah sesuai dengan prosedur yang diatur pemerintah. Kemarin saat rombongan Disperindak datang, kami sedang isi solar ke angkutan umum Binbar. Kebetulan ada fuel cardnya Binbar itu, cuma plat mobilnya tak jelas. Kami desalahkan dan disuruh tutup sementara isi solar ini, ujar Rizal. Sesuai aturan, pembelian BBM solar harus menggunakan fuel card berisi 1 kendaraan yang terdaftar hanya boleh mengisi 1 kali dalam sehari. Disperindak mengambil tindakan tegas karena disinyalir ada upaya penyelewengan pendistribusian BBM solar di lapangan. Pihak SPBU akan dipanggil dan diperiksa oleh Disperindak demi mendapatkan informasi yang pasti. Sementara informasi lain yang didapat di lapangan, selama ini memang kerap terjadi penyelewengan BBM solar di lapangan. Kendaraan pribadi maupun operasional banyak yang menggunakan fuel card yang tidak sesuai dengan data kendaraan yang ada.